Gimana caranya mengubah sebuah peradaban? Tanpa perlu perang sama sekali. Nah, hari ini kita bakal bahas kisah Sunan Ampel. Dia ini bukan sekedar tokoh sejarah, tapi seorang arsitek sosial yang cetak birunya, blueprint-nya itu membentuk ulang sebuah kerajaan besar. Dan dampaknya, wah, masih terasa banget sampai sekarang. Pertanyaan tadi itu dia inti dari pembahasan kita kali ini. Bayangin deh, ada kerajaan super besar lagi di ujung tanduk, di ambang kehancuran, tapi bisa diubah tanpa perlu angkat senjata. Kisah Sunan Ampel ini tuh kayak masterclass, studi kasus yang luar biasa soal strategi, diplomasi, dan cara melakukan perubahan secara damai. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi, semua ini berawal ketika sebuah kerajaan raksasa sedang goyang, lagi krisis berat. Dan dari negeri seberang, seorang pangeran muda dipanggil buat turun tangan. Ini bukan sekedar jalan-jalan biasa loh, ini sebuah misi besar. Jadi gini, kita ngomongin abad ke-15. Saat itu, Majapahit tuh kayak superpowernya Nusantara, kekaisaran terbesar pokoknya. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada masalah besar. Masyarakatnya lagi kacau balau secara moral. Judi, mabok, kekacauan sosial di mana-mana, ini semua udah kayak penyakit yang menggerogoti fondasi kerajaan. Bahkan rajanya sendiri sampai pusing dan khawatir. Nah, di tengah kekacauan inilah pahlawan kita muncul, Raden Rahmat. Beliau ini seorang pangeran dari Champa, itu kerajaan kuno di daerah Vietnam sekarang. Kerennya, dalam dirinya itu mengalir darah ulama sekaligus bangsawan. Jadi, pas dengar kabar dari bibinya, yang kebetulan Ratu Majapahit, soal kondisi di Jawa yang lagi parah, hatinya langsung terpanggil. Tanpa pikir panjang, beliau memulai perjalanan yang bakal mengubah sejarah Nusantara untuk selamanya. Oke, sekarang bagian yang menariknya nih. Begitu sampai di Jawa, apa yang Raden Rahmat lakukan? Mungkin kita bayangin beliau langsung ceramah di alun-alun kan? Ternyata enggak. Langkah pertamanya justru sebuah manuver diplomasi yang super cerdas. Langsung di jantung kekuasaan, di dalam istana. Ini dia momen penentunya. Pertemuan Raden Rahmat sama pamannya, Sang Raja, Prabu Brawijaya. Coba deh perhatikan pendekatannya. Beliau nggak datang dengan tuntutan, sama sekali nggak. Beliau justru datang menawarkan solusi buat masalah yang bikin raja pusing 7 keliling. Dengan cara yang halus, sopan, beliau berhasil dapat lampu hijau, dapat mandat langsung dari penguasa Majapahit. Misinya jelas, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membimbing. Sebagai bentuk dukungan, sang raja kasih hadiah sebidang tanah di daerah pinggiran Surabaya. Tapi tunggu dulu, ini bukan hadiah biasa. Tanah yang dikasih itu bukan lahan subur, tapi rawa-rawa yang sama sekali nggak ada harganya, yang dianggap tanah buangan. Jadi ini tuh semacam anugerah sekaligus tes. Ujian berat buat ngebuktiin, kamu ini beneran bisa nggak sih? Nah, dari sinilah kita akan lihat keajaiban terjadi. Raden Rahmat, yang kemudian kita kenal dengan gelar Sunan Ampel, memulai mahakaryanya. Gimana caranya mengubah tanah buangan jadi pusat peradaban baru yang super sibuk? Yuk kita lihat. Lihat deh perubahannya, luar biasa kan? Dengan ilmu teknik yang beliau punya, rawa-rawa itu dikeringkan, dibangun sistem irigasi canggih pada masanya, dan voila, tanah yang tadinya nggak berguna jadi lahan pertanian subur. Ampel Denta yang dulunya sepi dan terisolasi, berubah total jadi pusat perdagangan dan ekonomi yang ramai banget. Terus, rahasianya apa? Kuncinya adalah, Sunan Ampel nggak cuma membangun fisik, tapi juga membangun sistem. Beliau bangun pesantren, tapi isinya nggak cuma belajar agama loh. Di sana juga diajarin skill praktis, cara bertani, dagang, jadi tukang kayu. Beliau juga bikin sistem pasar yang adil. Hasilnya, Ampel Denta ini jadi kayak magnet. Semua orang yang pengen belajar, cari peluang, dan hidup lebih baik, datang ke sana. Oke, fondasi fisiknya udah kuat, komunitasnya udah jalan. Terus apa lagi? Nah, Sunan Ampel pindah ke arsitektur sosial. Beliau mulai merancang sebuah kerangka moral, semacam vaksin sosial, buat menyembuhkan penyakit masyarakat yang udah kronis waktu itu. Dari situlah lahir sebuah filosofi yang simpel tapi dahsyat banget, moh limo. Ini dari bahasa Jawa, moh itu artinya nggak mau, dan lima itu 5. Jadi nggak mau 5 hal. Formulanya sederhana banget, gampang diingat, dan langsung menusuk ke jantung permasalahan sosial di zaman Majapahit. Nah, ini dia kelima hal itu. Gak mau main judi, gak mau minum minuman keras, gak mau nyuri, gak mau pakai candu atau narkoba, dan gak mau berzina. Simpel kan? Tapi jangan salah, kode etik yang jelas dan gampang diikuti ini ternyata jadi obat yang super manjur. Ini bukan cuma soal jangan, tapi ini adalah sebuah ajakan buat membangun lagi karakter dan harga diri masyarakat dari nol. Tapi sebagus apapun sebuah blueprint, kalau nggak ada yang lanjutinnya ya percuma kan?
Nah, disinilah letak kejeniusan Sunan Ampel selanjutnya. Langkah pamungkasnya, beliau nggak kerja sendirian. Beliau memastikan visinya bakal terus hidup dengan cara menciptakan jaringan pemimpin-pemimpin baru untuk masa depan. Dan ini benar-benar jenius. Beliau nggak datang buat hancurin budaya yang udah ada. Sama sekali nggak. Beliau malah melakukan akulturasi, semacam perpaduan budaya. Jadi wadahnya, bentuk tradisi lokalnya, kayak selamatan atau bentuk atap masjid yang mirip pura, itu dipertahankan. Tapi isinya diganti dengan makna Islami yang baru. Hasilnya, Islam jadi terasa dekat, terasa akrab, bukan sebagai sesuatu yang asing dan mengancam. Dan lihat hasilnya. Akademi Kepemimpinan di Ampel Denta ini sukses besar. Lulusannya bukan kaleng-kaleng. Ada Sunan Giri yang pengaruhnya sampai ke Maluku. Ada Raden Patah yang kemudian mendirikan Kesultanan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Belum lagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Mereka semua ini adalah murid-muridnya yang kemudian jadi tiang-tiang utama peradaban baru di Nusantara. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, poin utamanya adalah ini. Semua kerja keras Sunan Ampel itu menghasilkan sesuatu yang jarang banget terjadi dalam sejarah. Sebuah transformasi masyarakat secara besar-besaran, tapi damai. Hampir nggak ada pertumpahan darah. Peradaban baru ini dibangun di atas fondasi ilmu dan akhlak, bukan di atas runtuhan perang. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita lihat lagi, semua strateginya Sunan Ampel, mulai dari diplomasi, bangun komunitas dari nol, reformasi sosial, sampai pendidikan pemimpin, kira-kira pelajaran apa sih yang paling relevan yang bisa kita ambil buat menghadapi tantangan zaman sekarang? Ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.